David geram karena ejekan dari Dania. Lalu dengan kasar, lelaki itu menarik lengan Dania hingga tubuh wanita itu pun membentur dada bidang laki-laki itu. Dengan cepat David merangkul pinggang Dania. Lelaki itu menatap manik mata Dania. Di sini memang tidak ada wanita yang baik-baik, tapi setidaknya mereka tidak munafik sepertimu. Kasihan sekali suamimu saat mengetahui kalau istrinya adalah seorang pelacur. Ucap David sinis. Mendengar kata suami, sontak Dania pun terlihat sedih, marah, dan kecewa. Perasaan itu bercampur aduk menjadi satu. Siapa dirimu yang begitu berani menilai diriku? Ucap Dania balik menatap manik mata David tajam. Wanita itu sekarang tidak takut jika laki-laki di hadapannya itu akan berbuat kasar padanya. Karena hatinya begitu sakit saat seseorang menyalahkannya atas keadaan yang kini dia jalani. Memang orang itu tidak mengetahui kenyataannya, tapi setidaknya mencari tahu dulu tentang apa yang sebenarnya terjadi, ketimbang menilai tanpa tahu apa yang terjadi. Bahkan bagiku, wanita sepertimu tidak punya nilai, ucap David sinis. Memang kamu pikir laki-laki sepertimu juga punya nilai? Bahkan aku malu mengakui kalau aku pernah mengenal dirimu, ucap Dania membalas apa yang dikatakan oleh David. Mendengar apa yang dikatakan Dania, tentu saja laki-laki itu naik pitam. Ingin rasanya dia menampar wajah wanita yang ada di depannya itu. Tapi rasa sayang di hatinya membuat laki-laki itu tidak bisa melakukannya. Dasar wanita murahan brengsek. David terus saja mengumpat dan menarik Dania menuju ke arah tempat tidur. David kembali mengungkung gadis itu dalam dekapannya. Kali ini dia berusaha mencium bibir wanita itu dengan kasar. Air mata Dania luruh juga saat bibir kenyal David bertemu dengan bibirnya. Dia merasa seperti wanita murahan sekarang. David terhenyak dan menghentikan aksinya saat menyadari kalau wanita yang sedang dia cium secara kasar itu menangis. Apa aku melakukannya terlalu kasar atau terlalu pelan sehingga kamu menangis? David menatap bingung ke arah wajah Dania yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Bukankah kamu sudah membeliku? Jadi Anda bebas melakukan yang Anda mau. Jangan bertanya apapun padaku tentang itu. Karena sampai mati pun, aku tidak akan mampu menjawabnya, ucap Dania sambil menatap wajah David sendal. Kenapa kamu tidak bisa menjawabnya? Apa karena udah terlalu banyak laki-laki yang melakukannya kepadamu, sehingga kamu sampai tidak bisa membedakannya? David masih terus saja berkata dengan nada sinis pada Dania. Dania terdiam. Perasaan gadis itu bercampur aduk. Ada rasa takut, marah, kecewa, dan sakit hati yang menyerap dalam dirinya. Dia takut menjalani kehidupannya ke depannya. Ia marah pada dirinya yang terlalu percaya pada suaminya hingga dia berakhir di tempat ini. Dan dia kecewa pada laki-laki yang ada di hadapannya itu. Lelaki yang merupakan teman lamanya yang mengetahui bagaimana sifatnya, ini malah tidak bisa mengerti makna air mata yang meleleh di pipinya. Aku tidak menyangka kamu begitu liar, Dania. Padahal menurutku kamu itu dulu begitu polos. Tapi ternyata kepolosanmu itu menipu semua orang ya. Ucap David terus saja memojokkan Dania. Makanya, jangan percaya sifat dan juga tampang. Karena itu semua bisa menipumu, ucap Dania. Sebenarnya kata-kata itu dia tunjukkan untuk dirinya sendiri, dan dia kembali menangis saat mengingat kebahagiaan. Saat mengingat bagaimana suaminya meninggalkannya di tempat ini dan pergi bersama dengan wanita lain. Tangis Dania makin menjadi saat dia teringat akan bibinya. Entah bagaimana nasib wanita itu sekarang, bahkan dia tidak tahu apakah Marco udah melunasi hutang-hutang pamannya atau belum. Hei, kenapa kamu jadi terisak begitu? Apa kamu mengingat dosamu sekarang? Ucap David sinis. Bolehkah aku meminta tolong kepadamu? Dania tidak menjawab pertanyaan David, dan malah mengajukan pertanyaan pada laki-laki yang ada di hadapannya itu. Kenapa kamu bisa yakin kalau aku mau menolongku? Kalau aku mau menolongmu, jawab David sembari tergagap. Aku sebenarnya tidak yakin, tapi aku tidak ada pilihan lain, ucap Dania lirih. Baiklah, apa yang bisa aku bantu, wahai perempuan murahan? David masih saja membuat Dania kesal. Bisakah kamu mencari tahu tentang keadaan bibiku?
ucap Dania. David mengernyitkan dahinya karena heran saat mendengar permintaan Dania. Dia merasa ada yang aneh dengan wanita yang ada di hadapannya itu. Kamu kan bisa bertanya pada suami kamu, jawab David singkat. Suami yang mana? Apa suami yang sudah merampas semua hartaku? Apa suami yang sudah menjual aku di tempat ini dan menikah dengan wanita lain? Apa suami yang itu yang kamu maksud? Dania sudah tidak tahan lagi saat David terus saja menyebutkan kata suami padanya. David terkejut dengan reaksi dan juga apa yang diucapkan Dania padanya tadi. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang baru aja dia dengar. Apa maksud kamu? David menatap penuh rasa tanda tanya pada wanita yang ada di depannya itu. Seandainya apa yang dia dengar tadi adalah kebenaran, mungkin dia akan sangat menyesali apa yang udah dia katakan tadi. Dan dia terdiam. Dia tidak menyahuti pertanyaan yang dilontarkan oleh David. Selain enggan untuk menceritakan tentang masalahnya pada laki-laki itu, wanita itu juga merasa sakit hati karena ucapan laki-laki yang ada di hadapan itu. Jawab Dania, aku sedang bertanya kepadamu. David sedikit meninggikan suaranya karena Dania tidak kunjung menjawab pertanyaannya. Wanita cantik itu hanya diam terpaku. Dania, tolong jawab pertanyaanku. Aku janji akan membantumu mencari tahu tentang keadaan bibimu jika kamu mau menceritakan semuanya padaku dengan jujur dan tanpa ada yang kamu tutupi. David mencoba memberikan penawaran pada Dania. Mendengar apa yang dikatakan oleh David, Dania pun menatap panik mata laki-laki tampan yang ada di hadapan itu. Ada rasa senang, tapi juga ada rasa kesal dalam diri wanita itu pada laki-laki itu. Dania. David kembali memanggil nama wanita cantik yang ada di hadapannya itu untuk meminta jawaban dari pertanyaannya. Baiklah, tapi berjanjilah kepadaku agar kamu mencari tahu tentang keadaan bibiku, ucap Dania sendu. David mengangguk tanda menyetujui permintaan Dania. Mereka berdua lalu duduk bersebelahan di atas tempat tidur. David terus menatap wanita cantik yang selama ini selalu dia rindukan. Lelaki itu menunggu Dania memulai kalimat yang bisa menjelaskan tentang perkataan Dania tadi. Sebenarnya aku berada di sini karena aku dijual oleh Mas Marco, ucap Dania langsung terisak sekuat-kuatnya dirinya dan sekuat-kuatnya wanita pasti akan menangis saat disakiti oleh seseorang yang paling dia cintai, dan itu yang dirasakan oleh Dania saat ini. Tapi bukankah dia sangat mencintaimu? Bahkan dulu kamu sampai tidak melirikku sama sekali karena udah mendapatkan cinta dari laki-laki itu, ucap David seolah ingin mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada Dania. Dania menghela napasnya panjang sebelum dia menceritakan segalanya, dari awal pernikahan sampai dia berakhir di Bali seperti sekarang ini. Air mata Dania tidak henti-hentinya membasahi pipinya saat gadis itu menceritakan tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam pernikahannya. David begitu terkejut dan juga begitu marah saat mendengar cerita dari Dania. Lelaki itu tanpa sadar meneteskan air matanya. Rasa hatinya tidak sanggup menerima saat wanita yang dia cintai dalam diam selama ini diperlakukan seperti itu. Dasar laki-laki brengsek, biadab, umpat David geram. Ia begitu marah pada suami Dania yang udah tega merampas tanah milik Dania lalu menjualnya ke tempat alay. Aku rasa kamu dijual agar kamu tidak lagi bisa mempermasalahkan tentang tanah yang udah diambil, ucap David mencoba mencerna tentang apa yang terjadi. Apa kamu ingin keluar dari sini? Tanya David kemudian. Dan ia menatap laki-laki yang ada di depannya itu. Rasanya mulutnya itu ingin sekali menjawab iya, tapi dirasa tidaklah mungkin jika Alex akan melepaskannya begitu saja. Karena dia udah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membeli dirinya. Tentu saja aku ingin keluar dari tempat ini, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya. Penjagaan di sini terlalu ketat, dari Dania. Aku akan berusaha menebusmu dari sini. Semoga aku bisa membujuk Alex untuk melepaskanmu dari sini, ucap David. Lelaki itu memberikan harapan pada Dania, walaupun sebenarnya dia sendiri ragu jika Alex akan melepaskan Dania. Dania yang menyadari bahwa ada keraguan di wajah David pun tersenyum. Dia tidak mau berharap lebih dari laki-laki yang ada di hadapannya itu. Ia hanya ingin kalau laki-laki itu menceritakan keadaan bibinya. Kamu tidak usah repot-repot mengeluarkan aku dari sini.
Aku hanya minta kamu membantuku untuk mencari tahu keadaan bibiku saat ini. Aku takut dia diusir dari rumah karena tidak sanggup membayar hutang pamanku. Dan dia kembali menangis. Wanita itu benar-benar rapuh saat ini. Baiklah, aku berjanji akan mencari kabar tentang kabar bibimu. Aku akan tetap berusaha mengeluarkanmu juga dari tempat ini. Ucap David bersungguh-sungguh. Lelaki itu menatap sendu ke arah Dania. Dia tidak menyangka jika nasib wanita yang dia cintai akan seburuk ini. Dan laki-laki itu juga sangat menyesal karena udah berkata yang buruk kepadanya. Terima kasih, tapi rasanya itu tidak mungkin Alex akan melepaskan aku begitu saja. Karena lelaki itu udah memberikan banyak uang kepada Mas Marco. Ucap Dania. Mas? Ucap David sini saat mendengar panggilan Dania kepada suaminya yang menurutnya tak pantas disebut manusia itu. Apa kamu masih menghargai dia sebagai suamimu? Setelah semua yang dia lakukan kepadamu? David terlihat emosi saat menanyakan itu pada Dania. Bukan menghargainya, tapi aku sangat membencinya. Bahkan aku ingin sekali membalas atas semua yang udah dia lakukan padaku. Ucap Dania berapi-api. Rasa cinta di hati yang memang sudah mati dan kini terus semai bibit kebencian yang mendalam pada sosok Marco. Lalu, kenapa kamu masih saja memanggilnya dengan panggilan Mas? David seolah tidak terima jika Dania memanggil Marco dengan sebutan Mas. Lalu, aku harus memanggilnya dengan sebutan apa? Dania terlihat bingung karena David tiba-tiba marah. Terserah, mau kamu panggil kadal kek, curut kek, atau apapun itu, asal jangan sebutan kayak layaknya manusia. Karena kelakuannya sangatlah menjijikkan. David terlihat geram saat mengatakan hal itu kepada Dania. Bagaimana kalau manusia bunglon? Ucap Dania dengan sedikit tergagap. Rasanya dia sangat senang menyebut suaminya itu manusia bunglon. Terserah juga, itu juga bagus kok. David tersenyum pada Dania. Senang sekali rasanya dia bisa melihat senyuman gadis itu walau hanya sekilas saja. Dan dia hanya nyengir saja menanggapi perkataan David. Wanita itu merasa kalau David memang orang yang baik. Sebaik dulu saat mereka masih berteman. Apa kamu tahu di mana manusia bunglon itu berada sekarang? Tanya David. Aku tidak tahu. Dia langsung meninggalkan aku begitu aja setelah mengantarkan aku ke sini. Dan dia kembali murung saat David menanyakan tentang Marco. Lagian, jadi perempuan bodoh banget sih kamu. Bisa-bisanya percaya pada bualan dan rayuan manusia bunglon. Ejek David. Iya, karena dulu aku sangat mencintainya. Aku menutup semua mataku akan setiap luka yang dia berikan kepada aku. Karena aku selalu berharap dia bisa menerima aku seperti aku selalu menerima dia di hatiku. Ucap Dania. Dasar. Cinta boleh, tapi goblok jangan. Ucap David. Sedangkan Dania nyengir kuda saat mendengar apa yang dikatakan oleh David. Apa kamu kira kalau udah cinta itu logika jalan? Jangankan untuk berpikir, cuma disenyumin aja udah kiranya minta ampun. Ucap Dania sambil terkakak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dania, lelaki tampan itu malah merasa tersindir. Dulu dia juga sangat bahagia kalau hanya melihat senyuman Dania, dan sekarang senyuman itu udah ada di hadapan matanya. David berjanji akan selalu berusaha untuk mengembalikan senyuman yang hilang di bibir Dania.